Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah di bulan yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah tema kajian kita di pagi hari ini adalah tentang keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 11 bulan lainnya dengan berbagai macam keistimewaan yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Di antara keistimewaan yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama bahwa Ramadan itu berkaitan dengan salah satu rukun dari rukun Islam. Jadi disebutkan nama Ramadan pada salah satu dari rukun Islam. Itu apa? Puasa. Jadi tidak semua puasa itu menjadi rukun Islam. Yang menjadi rukun Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam didatangi oleh Jibril alaihissalam, kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi, jadi dalam hadisnya Umar bin Khattab sebutkan bahwa suatu hari Jibril alaihissalam menyerupai seorang laki-laki, ya, datang menghadap Nabi SAW dengan bentuk rupa seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'r, la yura fihi atharu safar, wa la ya'rifu minna ahadun, ya, wa la ya'rifuhu minna ahad. Kata Umar bin Khattab, ketika itu datang seorang laki-laki yang dia berbaju sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas baru saja melaksanakan perjalanan jauh. Ya. Kemudian dia, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal orang tersebut. Lalu dia pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia letakkan lututnya, ya, dia tempelkan lututnya dengan lututnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lalu orang tersebut meletakkan tangannya di pahanya. Lalu dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa perkara. Ya. Orang ini kemudian mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni anil Islam. Ya. Kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 5 rukun Islam. Ya. Antashhada an la ilaha illallah. Al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Bahwa yang namanya Islam itu adalah engkau bersyahadat tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah apabila dimudahkan jalannya bagimu. Ya, apabila engkau mampu untuk menempuh perjalanannya. Nah, di sini disebutkan shaum Ramadan, puasa Ramadan. Ini menunjukkan spesial, ya. Haji ke Baitullah nggak disebut, ya, haji pada bulan Dzulhijjah, walaupun pada bulan Dzulhijjah pelaksanakannya. Tapi puasa dikaitkan dengan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan
adalah suatu bulan yang sangat istimewa. Ya. Ini keistimewaan yang pertama, bahwa disebutkannya Ramadan, ya, puasa Ramadan sebagai salah satu rukun dari rukun Islam. Kemudian yang kedua, ya, keistimewaan dari bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah telah menjadikannya sebagai bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk tersebut, serta Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini turunnya di bulan Ramadan. Dan para ulama menyebutkan bahwa inzal Quran atau nuzul Quran, turunnya Al-Quran ini, ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya, Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dalam satu paket. Ini terjadinya di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, turunnya Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya. Ini ketika beliau berada di Gua Hira. Ya, ini juga terjadinya pada bulan Ramadan. Makanya kalau ada yang bertanya-tanya, Ustadz, kenapa kok katanya Al-Quran itu turunnya pada Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi kenapa nuzul Quran itu, orang-orang memperingati nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan? Padahal dikatakan Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Dan 17 Ramadan belum termasuk 10 malam terakhir. Maka ini menjelaskan kepada kita ada 2 kali turun Al-Quran itu. Yang pertama satu paket turun, ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali turun kepada beliau itu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi ketika beliau alaihi salatu wasallam sedang berada di Gua Hira, tiba-tiba datang Jibril alaihissalam. Kemudian mengatakan, "Iqra." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca. Beliau mengatakan, "Mana biqari?" Saya nggak bisa membaca. Lalu didekap oleh Jibril alaihissalam, kemudian diperintahkan lagi, "Iqra." Beliau mengatakan, "Mana biqari?" Saya nggak bisa membaca. Sampai 3 kali. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai kelima, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ini terjadinya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ya, kita pun hendaknya memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an. Karena syahrul Ramadan selain dia syahrul siyam, ya, dia juga syahrul Quran, bulannya Al-Qur'an. Harus lebih intensif lagi dalam membaca Al-Quran. Dahulu kita lihat, ya, apabila kita melihat para sahabat atau generasi awal Islam, mereka di bulan Ramadan ini luar biasa interaksinya dengan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu setiap harinya menamatkan Al-Quran 1 kali setiap hari. Ya, jadi kalau kita pikir sekarang, ya, rata-rata kita kalau ingin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, targetnya berapa? 1 lembar, 1 hari 1 juz, ya. Biar bisa khatam Al-Quran 1 hari 1 juz. Ini kalau dibandingkan dengan salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, sangat jauh. Ya, mereka 1 Al-Quran. Jadi memang 1 hari itu kerjanya ya membaca Al-Quran. Memang bulan Ramadan ini bulan break bagi mereka. Jadi tidak terlalu banyak aktivitas, yang mereka lakukan adalah apa? Membaca Al-Quran. Masya Allah kalau kita bisa meniru para salafun saleh. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan bahwa setiap harinya beliau mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. 1 hari di waktu siang dan 1 hari di waktu malam. Karena memang Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran.
Baik, kemudian yang ketiga, ya, keistimewaan dari bulan Ramadan adalah disyariatkannya sholat tarawih berjamaah. Ini nggak ada kita dapatkan di bulan-bulan lainnya. Mau itu Muharram, Dzulhijjah, ada nggak sholat tarawih berjamaah? Nggak ada. Hanya di bulan Ramadan saja. Dan perlu kita ketahui bahwa di awal-awal pensyariatan sholat tarawih ini, Nabi SAW melaksanakannya secara berjamaah bersama para sahabat. Namun kemudian beliau meninggalkan sholat tarawih berjamaah. Dan tidaklah sholat tarawih berjamaah itu dihidupkan kembali melainkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Nah, di sini ada sebuah pelajaran kenapa Nabi alaihi salatu wasalam sampai kemudian meninggalkan sholat tarawih berjamaah. Ini tidak lain dan tidak bukan karena kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau khawatir sholat tarawih berjamaah itu menjadi sebuah kewajiban. Alangkah beratnya bagi umat beliau ketika tarawih itu menjadi sebuah kewajiban. Sholat yang 5 waktu saja, ya banyak yang masih melalaikannya. Bagaimana kalau diwajibkan sholat tarawih? Tapi ketika di masa Umar, ya hukum sholat tarawih itu sudah ditetapkan bahwa hukumnya cuma sunnah saja, ya bukan cuma sunnah, ya hukumnya sunnah. Jadi kalau kita bilang cuma sunnah terkesan meremehkan, padahal ini ibadah yang sangat agung. Ya. Hukumnya sunnah, maka kemudian Umar pun menghidupkan kembali sholat tarawih berjamaah. Ya. Oleh karena itu kita jangan kemudian menyanyiakan kesempatan yang ada di bulan Ramadan ini. Ya, ada sholat tarawih ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan, di mana Nabi SAW mengatakan, "Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang dia qiyamul lail, ya qiyamul lail di bulan Ramadan bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya pahala sholat sepanjang malam. Ya, jadi masya Allah, ini adanya cuma di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini satu hal yang perlu kita luruskan. Kalau kita sholat tarawih, ya bersama imam, itu ikuti imam sampai selesai. Jadi sampai witir selesai. Baru kemudian kalau mau pergi silahkan. Jangan meninggalkan rangkaian sholat tarawih ini di tengah jalan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita tidak mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Hatta yang sorif. Ini sampai ya rangkaian ibadah sholat tarawih itu selesai. Kemudian yang keempat, keistimewaan dari bulan Ramadan ini, bahwa di bulan Ramadan ini sajalah ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak ada di bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Oleh karena itulah Nabi SAW di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau sangat bersemangat untuk ibadah. Agar apa? Mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Yang keutamanya itu sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita konversi ke dalam hitungan tahun, ya itu sekitar 83 atau 84 tahun, sekitar itu. Luar biasa sekali. Satu malam kita beribadah, namun nilainya seakan-akan kita beribadah selama 80-an tahun. Luar biasa. Makanya cukup disayangkan kaum muslimin di malam-malam terakhir bulan Ramadan, justru mereka tersibukkan untuk mempersiapkan hari raya. Sibuk belanja baju baru, sibuk belanja kue, makanan dan minuman. Ini sebenarnya satu hal yang sangat kurang layak untuk kita lakukan pada 10 malam terakhir. Kalau mau persiapan sekarang. Tapi kalau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, perbanyak kembali intensitas ibadah kita. Ya. Mudah-mudahan
kita dipertemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah, sehingga dilipat gandakan amalan kita seakan-akan kita beramal selama 80-an tahun. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, Allah berikan 2 kemenangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Kemenangan yang pertama adalah kemenangan beliau dalam perang Badar. Ini terjadi pada tahun kedua Hijriyah, di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Kali pertama pasukan besar dari kaum muslimin berhadapan dengan pasukan besar dari kaum musyrikin. Ya. Ketika itu Nabi SAW pada hakikatnya tidak menginginkan peperangan. Beliau hanya ingin mencegat rombongan dagang sebagai bentuk blokade ekonomi terhadap kaum musyrikin Makkah. Ketika itu kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan berhasil melarikan diri, lalu mereka memanggil kekuatan yang besar dari kota Makkah, sehingga berhadap-hadapanlah pasukan Rasul SAW sejumlah 300 sekian belas orang dengan 1000 pasukan kaum musyrikin. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin walaupun jumlah mereka sangatlah sedikit. Ini terjadinya di bulan Ramadan. Kemudian kemenangan yang kedua yang diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan para sahabat adalah peristiwa Fathu Makkah. Ditaklukkannya kota Makkah. Ini juga terjadinya pada bulan Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan ya tahun 8 Hijriyah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya berangkat bersama kaum muslimin ke kota Makkah karena kaum musyrikin telah melanggar perjanjian yang telah dibuat antara mereka dengan kaum muslimin. Kemudian ditaklukkanlah kota Makkah ya dalam keadaan relatif tidak ada darah yang tertumpah ketika itu. Ditaklukkan dengan cara damai. Kemudian orang pun berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila telah datang kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau melihat orang pun berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir dari keistimewaan bulan Ramadan, sepanjang bulan ini sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad yang kita sebutkan kemarin, bahwa sepanjang bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesempatan untuk beramal baik, beramal kebajikan ini sangat terbuka bagi kita di bulan Ramadan ini. Tidak ada yang mengganggu dan menggoda kita. Maka tidak ada lagi uzur dan alasan bagi seorang muslim apabila dia tidak memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Wallahu taala a'lam bishawab. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Sekarang kita sedang berada di bulan yang istimewa ini, maka manfaatkanlah kesempatan yang ada. Raihlah segala keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan disia-siakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, terutama berkenaan dengan apa yang kita sampaikan tentang keistimewaan bulan Ramadan, maka kami persilahkan.